ayat 13 sampai 14 saudara bisa tandai karena kita akan kembali ke sana dalam beberapa poin ayat ini saudara. Yuk sama-sama yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca 3. Ya, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila Kau lakukan dengan setia ayat 14, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang diberikan kepadamu pada hari ini, engkau dengan mengikuti apa? Nah, saudara, saya percaya setiap kita mau diberkati Tuhan. Amin. Saya percaya saudara, saya siapapun kita, apapun latar belakang kita, tidak manapun kita, saya percaya semuanya mau diberkati Tuhan. Amin. Dan saya bilang saudara, kabar baiknya Tuhan juga mau memberkati kita. Amin. Apa kabar baiknya? Dia Bapa yang baik, dia Bapa yang sangat mengasihi setiap kita. Dia mau kita diberkati Tuhan. Karena ayat ini menunjukkan bahwa apa? Bukan berkat yang biasa-biasa, bukan berkat yang gitu-gitu aja, tetapi yang selalu naik, yang mengalami multiplikasi. Katakan amin. Amin. Saudara, akhirnya muncul pertanyaan Pak Pendeta, kalau Tuhan mau memberkati saya dengan berkat yang selalu naik, dengan berkat yang mengalami multiplikasi, tapi kenapa Pak Pendeta berkat saya GGD gitu-gitu doang Pak Pendeta? Kenapa Pak Pendeta berkat saya malah justru mengalami yang namanya kemerosotan? Saya bilang saudara, seringkali karena ada hal yang tidak kita lakukan atau ada kesalahan yang kita lakukan sehingga berkat kita mengalami yang namanya kemerosotan. Makanya hari ini saya akan ajak saudara pembahasan khotbah yaitu bicara tentang kunci untuk tetap diberkati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya kunci. Sama-sama bilang sama saya tetap diberkati Tuhan. Tetap diberkati Tuhan. Sama saya senantiasa diberkati Tuhan. Senantiasa diberkati Tuhan. Doa saya mau semoga hari ini saudara jadi tahu apa yang saudara perlu lakukan sehingga sepanjang hidup sampai selama-lamanya kau tetap diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa kunci tetap diberkati Tuhan? Yang pertama adalah dengan ketaatan. Sama-sama bilang sama saya ketaatan. Sama-sama bilang sama saya ketaatan. Coba kita buka Ulangan 28 dari saudara ayat 13. Sama-sama Ulangan pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-13. Yuk sama-sama kita baca saudara. 3. Ya, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan apa? Naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Sekali lagi saudara, sebagai awal kita katakan apa? Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Saya bilang saudara, semuanya ini adalah dampak saudara. Tetapi kalau saudara perhatikan, kata pertama setelah tanda koma dikatakan apa? Bila. Artinya apa? Ini menceritakan tentang yang namanya syarat. Sama-sama bilang sama saya syarat. Sama-sama bilang sama saya ketentuan. Sama-sama bilang sama saya syarat dan ketentuan berlaku. Jadi Tuhan mau saudara dan saya diberkati yang berkelimpahan selalu naik itu. Tapi saya mau bilang saudara, syaratnya adalah, boleh munculkan lagi ayatnya 3 ya. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Sama-sama bilang sama saya taat. Bilang saudara, ini menjadi kunci untuk supaya senantiasa tetap diberkati Tuhan. Ulangan 11 26 sampai 28. Ulangan 11 26 sampai 28 sama-sama kita baca saudara. Yuk 3. Iya. Lihatlah aku diperkenalkan kepadamu pada hari ini dan berkat dan ayat 27. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan tutup jika kamu tidak apa? Dengan mengikuti Allah yang kamu kenal. Yang tidak kamu kenal. Saya lagi saudara ayat 27 sama-sama kita baca. 3. Ya, berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Sama saya ada ketaatan dalam berkat. Ada berkat dalam ketaatan. Ada berkat dalam ketaatan. Sama saya kalau aku mau taat. Aku pasti diberkati Tuhan. Aku pasti diberkati Tuhan. Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Daniel dan semua tokoh-tokoh dalam Alkitab, semua yang diberkati punya kesamaan yang namanya ketaatan.
Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, kalau saudara mau diberkati harus Taat. Bilang gereja kita diberkati karena gereja kita punya gembala yang taat sama Tuhan. Saya mau bilang saudara, Bapak Ibu Saudara sedang kita diberkati karena mereka sejak muda adalah pribadi-pribadi yang taat saudara. Contoh sederhana, ketika yang namanya Tuhan perintahkan gembala sidang kita untuk mengembalikan, untuk menyuarakan bahwa apa? Ini adalah benar-benar tubuh dan darah Yesus. Mereka taat sekalipun pada saat itu saudara tidak mudah, karena pandangan pada saat itu hanya lambat. Tapi sekali lagi saudara, ketaatan mereka membawa berkat. Katakan amin. Amin. Saya ketika taat panggilan Tuhan jadi pendeta, harganya tidak murah. Saya sementara menjalani hubungan cinta. Aduh. Dan harus menerima kenyataan kami dipisahkan karena saya jadi pendeta. Sampai saya bilang, Tuhan, kok begini ya? Karena mungkin ayah yang berpikir, jadi pendeta memakan apa? Tapi saya mau bilang saudara, ketika saya mau taat pada panggilan Tuhan, Yes. hidup saya diberkati. Amin. Amin. Dengan segala kerendahan hati, saya pendeta yang diberkati. Amin. Mobil saya penuh dengan makanan. Amin. Hari Minggu mulai dari pagi, makanan demi makanan, jangan ingat, makanan demi makanan. Nanti saya cerita kenapa. Sore-sore saat tombolnya tadi dari Nias ke Sarbini, biasanya sudah ada pizza. Bukan pizza-pizza yang biasa, that's not my level. Pizza yang 1 meter, 2. Wih, mantap. Jemaat saya bilang, Pak, ada pizza yang makanan-makanan semua ada di sana, BPK Saksang ada. Gak ketinggalan B2-nya. Tapi yang jadi fenomena, setiap selesai pelayanan semuanya malam saya sampai rumah saya periksa mobil saya kok kosong. Diambil kali Pak. Ya, sudah tahu. Ini saya adalah bawa belakang-belakangnya. Kalau ketaatan ada berkat. Makanya saudara Presiden pun bilang begini saudara, ketaatan pada Tuhan. Adalah kunci membuka semua. Ada kata berkat di belakang. Ketaatan kepada Tuhan adalah kunci membuka semua pintu, termasuk bicara tentang pintu berkat. Amin. Sama saya ketaatan. Ketaatan. Membuka pintu berkat. Membuka pintu Amin. berkat. Selanjutnya, Allah Rasul bilang begini saudara, Tuhan tidak membutuhkan orang-orang yang berhasil. Dia mencari orang yang taat. Keberhasilan termasuk berkat adalah urusan Tuhan. Ketaatan adalah urusan kita. Ketika kita taat, berkat itu Tuhan curahkan bagi setiap kita. Amin. Saya mau bilang saudara taat, tapi ketaatan ini saudara harus konsisten. Bener. Sama-sama bilang sama saya konsisten. Konsisten. Balik lagi ke ayat yang kita baca tadi sudah ulang kita ayat yang ke-13 sama-sama kita baca sekali lagi. Dikatakan apa di sana? Bagiannya yang terakhir saudara, oleh yang di bawah tangan dia. Dikatakan apa saudara? Ketaatan harus dilakukan dengan Setia. setia. Sama-sama bilang sama saya dengan setia. Setia. Ini bahasa aslinya saudara, syamar, artinya apa? Dibangun dan dijaga dengan baik. Ya, bener. Karena itu saudara, berkat adalah hasil atau buah dari ketaatan. Bisa Amin. saya bilang berkat fondasinya ketaatan. Kak, jangan Jadi dulu, Kak, sekali lagi lagi, tekan. kalau kita mau tetap diberkati, fondasinya harus selalu ada yang namanya ketaatan. Ada banyak orang mau tetap diberkati, tapi tidak mau tetap taat dalam hidupnya. Nggak bisa. Kalau kita mau tetap diberkati, harus tetap taat. Sama-sama bilang sama saya tetap diberkati. Tetap diberkati. Sama-sama bilang sama saya harus tetap taat. Kenapa ada banyak orang diberkati, bukannya terus naik, kadang-kadang ngalamin kemerosotan karena dia lupa tentang tetap taat. Mohon maaf ya, kita kan sudah begitu ya. Iya. Iya, bener. Waktu belum diberkati, taatnya luar biasa. Betul. Baca firman, orang lain satu ayat, dia satu kita. Orang lain ke gereja mulai jam 8, dia setengah 5 mau di sini. Sampai saya pikir penampakan. Tapi
ketika sudah diberkati, taatnya mulai hilang. Seperti minggu lalu kita bahas. Suami ajak, ayo kita ke gereja. Sorry Pak, Mama ada meeting sosialita tanggung hari ini. Gimana enggak? Ya udah siang aja. Sama. Siang juga dengan sosialita Bojonegoro. Bojonegoro. Bisa aja. Ya udah malam aja itu. Malam ibu galaksi. Ais. Suaminya juga sama, waktu masih susah, luar biasa. Ketika udah diberkati ini Pak, gereja pagi, sore Mau main. This morning Papa mau running. FD-an. Papa sudah beli sepatu F. Oh, sepatu baru. Bukan ini. Enggak, itu udah lama. Udah lama. Baru lah. Kamu pamerin ya? Nanti lah saya bikin videonya. Kan udah ada. Kalau beli sepatu baru Nike Air, so when Papa running, feel like in the air. Ya udah Pak, kan ada gereja sidang, pendetasan sama-sama. Hah? Kereta Frans? Gereja sidang pendetasan sama-sama. Bukan. Filipus. Ini kan obrolan ini. Oh. Di sini di gereja sambung. Enggak ada Tambun, Pak. Nggak ada yang di Tambun. Gereja sambung. Oh, beres sarapan Indo. Oh, Arafin. Oh iya, bener. Tapi ada dia. Selesai di foto ini. Siapa bilang cuma pindah ke pojok dan pindah. Yang mantap Bang, Bang. Siapa yang Papa dalam nadal? Papa baru beli raket baru dari karbon. Karbonnya cuma karbon biasa, karbon oksida. Buat apa? Ya udah sore aja. Aduh Papa mancing kalau sore. Mancing apa? Mancing keributan. Saya mau bilang saudara, setialah dalam Atan. Ketika kamu setia dalam ketaatan, maka Tuhan akan setia memberkati setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah. Bilang sama kanan kirimu, taat. Bilang sama yang ngomong setia dalam ketaatan. Di situ ada berkat Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa kunci tetap diberkati? Yang kedua, melekat dengan sumber berkah. Sama-sama bilang sama saya melekat. Sama-sama bilang sama saya dengan sumber berkah. Amin. Ayat 14 dikatakan apa? Setelah taat yang kedua ayat 14, dan apabila Engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, segala yang diberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. beribadah, sama-sama bilang sama saya tidak menyimpang. Tidak menyimpang. Bilang saudara, jangan menyimpang, artinya sudah tetap di jalan Tuhan, artinya melekat dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya tidak menyimpang. Tidak menyimpang. Sama-sama bilang sama saya tetap di jalan Tuhan. Tetap di jalan Sama-sama Tuhan. bilang sama saya melekat dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Maka disitulah kita akan tetap diberkati. Kenapa? Karena melekat dengan Tuhan artinya kita melekat dengan sumber berkah. Benar. Akulah pokok anggur. Coba kita lihat Yohanes pasal 15 ayat 5 dikatakan apa? 3 ya kan? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Padilah aku dalam dia dan berbuah banyak. Sebab di luar kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nantinya kalau kita terhubung dengan Tuhan Yesus, saya mau bilang saudara, sumber berkat itu akan senantiasa suplai berkat bagi setiap kita. Artinya apa? Akan senantiasa ada sampai selama-lamanya. Bahkan dunia boleh resesi, berkat yang dari Tuhan, yang dari surga itu nggak pernah resesi. Makanya saya kalau bisa bilang saudara, kalau kita yang melekat sama Tuhan, dunia boleh resesi, anak Tuhan tetap resesi. Amin. Persepsi. Resepsi bener kalau dia mukanya. Nanti ada Pak. Buat yang jomblo-jomblo, shalom para jomblo. Natal Sodega. Lagi dah, lagi. Tapi ingat ya, saya mau bilang saudara, melekat Lucu sama Bapak Tuhan inilah. penting. Iya, iya, Karena benar. kalau kita baca ulangan pasalnya yang ke 28 dan saudara, jangan berpaling kepada yang lain. Karena iblis juga seakan-akan bisa kasih berkat.
Betul. Iya. Tuh. Film gereja setan. Sudah. Belum ada waktu. Sudah. Sudah. Belum ada waktu. Sudah. Yang belum nggak usah Anda estimate itu lah. Ya. Sekarang mau nonton film horor. Belum ada waktu. Saya nggak di endorse ya. Iya. Saya mau lihat rahasianya. Saya bicara sama produsernya, Pak Roy Gios, bukan. Itu Pak ngomongin new, bukan. Roy Sakti, yang rambutnya hijau. Roy Sakti. Iya. Makanya realisasi. Maaf, Brother Roy. Brother Roy Sakti kalau saya juga, Pastor, nonton dong film saya. Ini bukan film horor, betul. Ini bukan film tentang setan kayak yang lain. Ini tuh film Kristen, film anak Tuhan yang memang kita sedikit kemas seperti film horor, tapi isinya kok Kristen banget. Benar. Ini itu film saudara, street film ya saudara ya. Yes. Itu film itu saudara. Itu ada banyak ayat firman Tuhan yang muncul di sana. Betul. Belum ada waktu. Saudara bisa bayangkan sepanjang film ada ayat-ayat firman Tuhan yang dimunculkan. Itu luar biasa, saudara. Betul. Karena saya bisa bilang itu film bioskop yang saya nonton yang banyak banget ayat firman Tuhan. Yes. Kemudian dalam perjalanan film itu, saudara, ada banyak hal-hal, ada banyak nilai-nilai kekristenan yang benar-benar ditonjolkan yang membawa kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Betul. Dan serius saya setuju, saudara. Ketika pendetanya berhadapan dengan setan, pendetanya pakai minyak 8, dia semangat itu, saudara. Betul. Betul, Pak. Betul. Pakai minyak 8 lawan saya. Wow. Wow. Generasi minyak anggur. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat saudara dan saya. Karena saya nonton saya dalam masa sempat muncul, bisa banget ya gimana ya? Hah? Gak terima tawaran untuk jadi pendeta itu, saudara. Oh. Iya kan sempat ditelepon kan di saya. Oh iya benar. Kok nggak mau, Pak? Jadi pendeta di situ dan juga begitu kan. Tapi di sisi lain saya juga bilang, tapi kan adegannya ada adegan berantemnya. Ada. Pikiran kasihan jelasin ditonjok-tonjok di situ. Ada. Mau, Pak? Bapak, kok nggak mau? Kok nggak mau, Pak? Aduh sih, tonjok-tonjok ada. Enggak gitu, Pak. Enggak gitu, Kok Pak. nggak mau, Pak? Iya, kok nggak mau dia? Salah miskomunikasi. Iblis bisa seperti menawarkan berkat yang baik, tapi sebenarnya itu rangka untuk Iya, jahat itu. Jahat. Betul. Maka sekali lagi saya bilang saudara, jangan melekat kepada yang lain. Melekat sama Tuhan sajalah. Ada sebuah berkat yang sejati. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, melekat sama Tuhan. Ada berkat yang sejati. Sampai anak cucumu diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang tadi kamu bersiap-siap di depan yang ketiga, apa kunci yang namanya tetap diberkati? Tiga, menggunakan berkat dengan bijaksana. Sama-sama bilang sama saya menggunakan berkat. Sama-sama bilang sama saya dengan bijaksana. Amin. Ayat 20 dalam Amsal 21. Yuk, sama-sama kita baca. Tiga, iya. Harta. Ada minyak dan ada Tetapi orang yang bebal memboroskannya. sekali lagi saudara, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. Sama-sama bilang sama saya berkat. Berkat Sama saya di rumah orang bijak. di rumah orang bijak. Tapi orang yang bebal memboroskan. Ada satu jurnal yang saya baca kemarin. Di jurnal itu sekarang ditulis bahwa ada korelasi antara level IQ dengan level penghasilan. Jadi kalau misalnya pada saya IQ-nya tinggi, penghasilannya tinggi. Tapi kalau IQ-nya rata-rata, penghasilannya biasa lebih rendah daripada yang IQ-nya tinggi. Ya. Tapi yang menarik begini, IQ-nya tinggi dengan penghasilan tinggi tidak menjamin orang itu bisa hidup. Mohon maaf, kalau misalnya saya ambil berkat finansial, keuangan, kekayaan, materi itu salah satu indikator dari berkat Tuhan. Ternyata tidak menjamin seseorang itu bisa kaya raya, saudara.
Kenapa? Karena penelitian itu membuktikan juga orang dengan IQ tinggi cenderung lebih boros. Salah. Hah? Salah. Salah. Ya tanya orang yang peneliti bukan saya. Iya, saya cuma baca jurnal. Jadi orang yang lebih tinggi IQ-nya ternyata seringkali suka lebih boros. Orang yang IQ-nya rata-rata, bukan yang anjlok, bukan juga, beda ya. Yang rata-rata itu cenderung lebih mampu mengontrol pengeluarannya sekarang. Betul. Itu menurut jurnal itu sekarang. Jadi begini, ketika saya coba belajar di jurnal itu, ternyata begini, soal mendapatkan uang itu berbeda dengan hidup berkelimpahan. Karena gini, kuncinya ada di how to manage, bagaimana kita mengontrol keuangan kita. Betul. Bukan soal seberapa banyak yang masuk, tapi seberapa banyak yang bisa kita kelola dengan baik. Saudara menghasil 100 juta sedetik sekalipun, kalau saudara borosnya minta ampun, sekali jalan satu langkah 200 juta, ada orang itu kan, saking banyak uangnya, jalan keluar, ambil, itu ambil, habis saudara. Tapi bagaimana cara kita memanage berkat itu yang menentukan kita akan berkelimpahan atau tidak, saudara? Kita akan berkecukupan atau tidak, saudara? Makanya saya selalu bilang, berkat Tuhan nggak pernah kurang. Amin. Amin. Tapi kenapa sehingga terasa kurang? Karena kita yang kurang bijaksana dalam mengontrol keuangan, mengontrol berkat, memanage berkat itu, saudara. Ya. Kalau saudara masuknya masih ada yang belum terima gitu, saudara. Saya mau bilang ya, orang dengan gaji misalnya 10 juta per bulan, tapi dia tahu memanage gaya hidupnya sehingga cuma mengeluarkan 3 juta per bulan, dibandingkan orang dengan penghasilan 50 juta tapi gaya hidupnya 55 juta, ujung-ujungnya yang akan punya tabungan yang 10 juta dengan gaya hidup 3 juta daripada yang 50 juta dengan gaya hidup 55 juta. Bisa tak? Ya. Bisa diterima? Masuk, bisa. Saya pernah posting di Instagram saya. Iya. Penghasilan 30 juta dengan ucapan syukur jauh lebih nikmat daripada 3 juta tanpa ucapan syukur. Betul. Ya, Bapak terbalik, Pak. Ya iyalah, apa gimana sih? Lucu deh. Ada yang masih yes. Ada yang sampai sekarang masih. Beda, Pak. Beda. Makanya sebelum gimana makan dulu. Bu ya makan dulu. Supaya otaknya kita tuh iso mikir. Oh. Gitu loh. Apik-apik. Kaya ngono. Kaya itu. Saya masuk deh. Memang sekarang saudara berkat Tuhan nggak pernah kurang. Amin. Tapi seringkali hanya yang ngaturnya yang kurang baik. Betul. Makanya baik, manage berkat Tuhan dengan baik. Allah tuh akan memenuhi segala Perluanmu. Cuma seringkali yang kita penuhi bukan keperluan, kita perlukan keinginan. Mohon maaf ya, Tuhan berkati cukup gaji 5 juta satu bulan, gaya hidupnya 15 juta satu bulan. Nggak masuk akal. Seminggu sekali keliling ke Bali, Singapura, Thailand, Korea Utara. Bahkan lah. Iya tuh, gaji 5 juta mau tambung aja sore-sore. Makan cilok, nikmati senja dengan kopi Starling. Danau Grand Wisata. Saya nggak rambut saya yang sebenarnya kan rambut saya setiap minggu tuh selalu Berbeda. Ya. Kenapa emang, Pak? ini tuh pangkas rambut Garut 20.000. Iya. Kan hasilnya
Bagus. Nah, saya ngerti loh. Anak muda zaman sekarang tantangannya tidak mudah. Betul. Karena zaman sosial media. Kalau zaman dulu orang tua godaan cuma ini. Paling-paling persaingannya sama tetangga. Iya, benar. Iya. Benar. Paling kalau tetangga dibuka semua pintu, tetangga buka semua pintu, soalnya dibuka pintu semua. Sampai anak main juga kena, juga nggak tahu yang penting kulkas dan pintu. Kalau sekarang tuntutan itu gara-gara sering dia apa tuh? Rasanya sama-sama kayak gitu itu kalau dia bisa lihat kayak paden, kalau dia bisa jalan-jalan, HP-nya iPhone Nyicil. 18. Belum ada. Aku mau kayaknya online. Ada bumbu kacangnya lagi. Jadi lapar, Pak. Lapar. Jadi Harus. Kalau memang diberkati, tapi memang pura-pura kaya itu capek. betul. Kredit mahal-mahal untuk konsumtif, pinjol. Ih, janganlah Yang bahaya. telepon punya tamu juga di telepon. Gue bayarin. Sekarang ada telepon siap untuk konseling, malah saya yang bikin buku konseling. Aduh, lucu banget. Ada yang namanya Kasian banget dia di telepon. cara-cara untuk manage keuangan. Contoh sederhana kita harus siapin pos-pos keuangan. Banyak buku-buku di zaman sekarang. Ini ada semuanya harus diatur. Yang menarik ini, minimal tuh kita punya biaya hidup, terpenuhi semuanya, ada tabungan. Kalau tabungan kita cukupi investasi dan ada darurat baru liburan. Tapi yang menarik itu ada satu hal yang ini bukan orang Kristen tapi kita menarik buat saya kata sedekah atau Kok sedekah? menjadi berkah. Ini alkitabiah banget juga. Maksudnya apa? Salah satu cara bijaksana memanage berkat Tuhan adalah dengan menjadi saluran berkah. Betul. Karena ketika kita jadi saluran berkah, kita membuka tingkap langitnya Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Kembali setiap kita bagi gembala kita sekarang. Kenapa mereka diberkati? Karena mereka jadi saluran berkah. Karena ada kesaksian waktu gembala yang ibu gembala itu bisnisnya adalah mobil. Dan mereka sejak hidup dalam Tuhan dengan Amin. modal sendiri, mereka masuk keluar kampung untuk apa? Bawain obat-obat buat orang lemah yang miskin yang membutuhkan kita. Sama. Dan ini perlu dilatih sekarang. Laki-laki ini untuk mampu jadi seorang, jangan tunggu kaya kalau jadi seorang. Iya, benar. Justru kaya miskin bukan soal berapa banyak kita punya, tapi soal kita kasih kita. Terus kalau banyak buku baca buku keuangan akhir-akhir ini saudara. Dan salah satu yang saya temukan adalah ini. Berbagi adalah salah satu ciri dari mentalitas kaya saudara. Tapi mohon maaf, mentalitas miskin nggak mau berbagi, cuma mau minta. Itu ternyata menghalangi berkah. Mintanya sama Tuhan, bukan sama manusia. Betul. Tugas kita minta sama Tuhan berapa berkah yang Tuhan kasih, sisihkan untuk berbagi. Saya tutup dengan satu kesaksian singkat saya dari masih istri. Saya sudah latih diri saya untuk apa? Berbagi. Walaupun penghasilan sedikit, saya ambil sedikit, saya kumpulin setiap bulan, saya bagikan buat orang yang membutuhkan yang Tuhan taruh di hati saya. Suatu ketika saya masih PL awal-awal, saudara, saya masih ingat pas-pasan, saudara. Tapi tetap saya sudah berhasil mengumpulkan berapa banyak. Kemudian hari Minggu saya ingat Pak, pas lagi sinjak, saya bawa ke gereja untuk kasih ke orang yang Tuhan taruh di hati saya berkat. Pas saya lewat, cari orang, bisa tetap saya marah, saudara. Saya cari orang, tapi yang penting karena di Rosi banyak orang kaya semua, jadi nggak ada saya nggak berkati, saudara. Dibandingkan mereka saya lebih berhati kayaknya. Akhirnya kalau selanjutnya di Depok, ketika di Depok, saudara, sampai di Depok, waktu itu cabang Depok itu 1000 lebih, bahkan pasien saya kalau nggak salah hampir 1600 orang satu kali sesi Bali. Saya pernah di sana, selesai ujian penyembahan, masuk firman,
Saya duduk di belakang, karena tim saya, kalau saya dengan keyboard duduk di belakang, yang besar di sini aja, duduk di belakang. Singkat cerita, saya sudah firman, Tuhan taruh di hati dia waktu sebagai ini. Saya lihat samping kiri saya, seorang bapak, bajunya lusuh, mukanya sama, berlukan, tapi topinya pink. Lucu banget. Ketika saya sudah pink, enggak. Lucu banget. Karena ketika saya pelajari dengan sesama, itu topinya kayak bulunya merah. Tapi karena sudah dicuci, disikat, kena berbuh, semuanya jadi pink. Si bapak itu dan mengalir ke saya, berkati bapak itu. Karena saya anak-anak yang taat, saya siap. Dari bapak lagi, orang bilang, berkati orang siap. Tambah. Siap Tuhan. Saya ke kamar mandi, saya ambil uang saya tambah lagi jatuh. Saya tutup, saya balik. Dari bapak lagi. Tuhan bilang lagi lagi, berkati orang ini. Sudah Tuhan. Tambah. Sudah Tuhan. Tambah. Orangnya nggak ada. Masih ada. Tambah. Masih ada samping. Saya udah ke kamar mandi, saya buka amplop, saya ambil dengan kebetulan. Rela-rela tapi Tuhan yang suruh. Saya masukkan saya Tuhan. Sosamuan. Itu cerita beneran apa? Beneran, kesaksian dia. Beneran dia. Beneran dia. Kesaksian dia itu. Tambah lagi, so habis. Nggak lama merahnya wangi langsung ke depan lagi. Udah. Akhirnya saya cerita langsung. Perjalanan terus, setelah perjalanan terus, berarti dua berkat. Ini orang. Mana aja saya bagi-bagi minyak orang, bagi merahnya. Setelah saya sebenarnya masih dengan anak putih itu tempat minyak orang. Saya ngobrol sama orang musik sebelah kiri dia. Tiba-tiba di belakang suara saya bisa pegang minyak orang. Ada orang, Pak. Boleh minta minyak urapan? Ketika saya putar balik, saya lihat bapak topi pink ada di sana. Saya jalan lalu pak, nggak pulang aja. Kok ngusir? Saya lagi apa? Boleh minta minyak urapan semuanya. Salah satu anggota keluarga saya sakit. Itu bingung, saya butuh minyak urapan. Kalau saya udah ada urusan sunat, nggak mungkin salah ya. Iya, betul. Tapi saya langsung saya kasih dulu yang berapa nih. Saya tunggu dia jalan dulu. Dia baru jalan berapa langkah saya panggil. Buset. Dia lihat saya. Kelihatan. Lihat-lihatan. Kristen Korea. Lucu banget. Ajusi, obsone. Artinya Jangan tanya aneh. Dia bilang Pak, kan lagi sini saya bilang Pak. Ada berkat dari Tuhan Yesus. Amin. Saya kasih ke tangannya. Saya lihat wajahnya udah mau nangis. Saya nggak mau ikutan nangis di situ sudah. Dari kaca Korea, kalau saya ikutan nangis langsung dari kaca talinan kasih sudah. Lihatlah hatimu. pas banget. Melihat. Saya langsung bilang Pak, Tuhan Yesus membantu. Amin. Ini. Terus udah gitu. Kenapa namanya itu? Dalam hati saya Tuhan, susah banget. Tapi sukacita sudah. Amin. Kalau terakhir saya perlu berbingung nih, puji Tuhan si pemain keyboard dia pulang mau katalis saya ke arah Arago. Tapi dia naik motor juga. Dan keyboard dia mirip yang mungkin PSR ya, PSR.
mirip yang begini tapi yang lebih panjang, yang lebih panjang. Ada. Lebih panjang, terus dia pakai tas, dia taruh di belakang. Saya duduk di belakang, duduk di lampu, saudara. Saya duduk di lampu, terus karena keyboardnya lewat, saya nengkan sepanjang-panjang. Dari Depok sampai Grogol. Gak kebayang tuh, lucu banget. Sampai Grogol, saya cuma nggak bisa balik. Oh, Tuhan, gimana? Ketahuan pendeta dosa, tapi singkat cerita 2 hari kemudian saya berada di sosok daerah yang orang itu seperti mama angkat saya sendiri. Terus pas nyampe saya berada mama angkat saya sendiri kok kan kemarin pastinya nggak datangnya. Tuh Pak Bibus kasih siapin amplop pokok dari atas TV. Saya lihat di atas TV amplop merah nama saya. Saya ambil nggak langsung saya buka. Saya mau pulang ke kosan, saya buat tumpang kanan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau tahu kebutuhan Tuhan. Iya. Kau tahu keadaan Tuhan. Aduh, si bang si ibu ini nggak orang lagi ngerekam. Semua itu. Singkat cerita, ketika saya buka isinya 5 kali lipat dari apa yang saya tahu. Kalau saudara jadi seorang berkat, jangan takut nggak diberkati. Yes, betul. Karena Tuhan adalah Tuhan yang melihat keadaan kita. Dia Tuhan yang nggak mau bertukar. Ketika kita jadi seorang berkat sesuai dengan perintah Tuhan, Tuhan pasti berkati berkelimpah sampai selama-lamanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, hargai berkat Tuhan. Jadi saluran berkat, di situ ada berkat berkelimpahan. Tepuk tangan yang paling meriah, yang diberkati oleh tanganmu. Sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan.